Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih melanjutkan bab yang ke-8, bab tentang keutamaan azan. Ya, kalau bab ini memang dominannya atau cenderungnya itu ke laki-laki, memang. Karena kalau perempuan itu ya boleh ketika iqomah atau azan itu boleh kalau sesama perempuan. Contoh ketika jamaah bersama perempuan itu boleh azan, boleh iqomah, boleh disunahkan azan, disunahkan iqomah, disunahkan juga. Tapi ketika azan kok di depan orang yang selain muhrimnya atau selain mahramnya, itu nggak boleh. Contoh di depan sama orang lain, contoh di masjid itu perempuan azan keras itu nggak boleh, haram itu. Karena suaranya perempuan itu termasuk aurat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala 'indal adzani marhaban bil qailina adlan marhaban bis sholawati wa ahlan kutiba kataballahu ta'ala lahu alfa hasanatin wa maha anhu alfa sayyiatin wa rafa'a lahu alfa darajatin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong, Kola iku lamun ngucap sapa man, indal adani, ini inda berarti dzaraf itu, indalem do. Indal adani ing dalem nalikane azan. Indal adani ing dalem nalikane azan. Marhaban bil qailina adlan marhaban bis salawati wa ahlan. Marhaban bil qailina adlan marhaban bis salawati wa ahlan. Marhaban bil qailina adlan marhaban bis salawati wa ahlan. Marhaban bil qailina adlan marhaban bis salawati wa ahlan. Sampai situ. Kataba mongko nulis Allahu sapa Allah. Kataba mongko nulis Allahu sapa Allah ta'ala lahu keduwe man alfa hasanatin ing 1000 kebagusan. Alfa hasanatin ing 1000 kebagusan. Wa mahalan busa atau menghapus. Wa mahalan menghapus sapa Allah. Wa mahalan menghapus sapa Allah anhu saking man alfa sayyiatin ing 1000 keburukan.
alfa sayiatin ing 1000 keburukan. Wa rafa'alan ngangkat sapa Allah, wa rafa'alan ngangkat sapa Allah, wa rafa'alan ngangkat sapa Allah lahu keduwe man alfa darajatin ing 1000 derajat. Alfa darajatin ing 1000 derajat. Jadi ini hadisnya itu sama seperti yang kemarin. Jadi ini dibaca ketika setelah muadzin baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ketika setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah baru doa dulu itu ada yang kemarin yang saya ajari marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibni Abdillahi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada yang di sini yang kemarin marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Yang ini beda lagi, bisa pakai yang ini boleh juga. Marhaban bil qailina adlan wa marhaban bi sholawati wa ahlan. Itu bisa juga. Nih kalau yang baca yang marhaban bil qailina dan marhaban bi sholawati wa ahlan itu akan dicatat 1000 kebagusan atau 1000 kebaikan dan menghapus 1000 keburukan. Jadi dosa-dosanya dihapus 1000 dan diberi pahala 1000 dan diangkat derajatnya 1000 juga. Sama. Jadi ini bacanya marhaban bil qailina adlan, marhaban bis sholawati wa ahlan. Jadi setelah baca itu baru jempolnya ditutup, baru diusapkan ke matanya. Jadi 3 kali. Yuk sunnah setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu harus dipraktekkan juga. Kalau nggak dipraktekkan kalian nggak akan paham. Kalau nggak dipraktekkan, ya itu dipraktekkan. Jadi setiap ada adzan itu dijawabi. Ketika ada Allahu Akbar, jadi jawabannya Allahu Akbar. Ketika asyhadu an la ilaha illallah, jawabnya asyhadu an la ilaha illallah. Ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu baca ini baru jempolnya dicucuk baru diusapkan ke mata 3 kali, ya itu caranya, itu sunnahnya Nabi. Ketika setelah hayya 'alas shalah berarti jawabnya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama ketika hayya 'alal falah sama la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar itu sama la ilaha illallah. Nanti juga baca setelahnya, baca doa setelah azan. Selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam man sami'al adzana wa lam yaqul mithlama qala al-mu'adzinu fa innahu yamna'u minas sujudi wa yaumal qiyamati atau wa yaumal qiyamati. Di situ ada wanya apa enggak? Ya, ada wanya. Ada wanya. Langsung kan? Langsung kan? Ya, di sini itu ada wanya. Jadinya salah di sini. Terasa ini. Yaumal qiyamati idza sajada al-mu'adzinuna. Jadi ini waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong sami'a iku lamun kerungu sapa man. Sami'a iku lamun kerungu sapa man al-adzana ing adzan. Kalau yang hadis yang kemarin ada yang bilangnya an-nidaa, ya kan? An-nidaa bukan al-adzan. Kalau ini al-adzan. Al-adzana ing adzan. Walam yakul lan ora ngucap sapa man
walam yakulan orang ngucap sapa man, walam yakulan orang ngucap sapa man, mislama ing padane ucapan, mislama ing padane ucapan, mislama ing padane ucapan, mislama ing padane ucapan, pola kang ngucap, al muadzinu sapa muadzin. Jadi yang ini berarti jelas. Kalau yang ini berarti sunnahnya menjawabi adzan. Jadi ketika muadzin adzan jangan sekedar dibiarkan tinggal didengarkan, bukan, tapi dijawabi seperti tadi ya. Nah, jadi tadi muadzin ketika adzan ya dijawabi, didengarkan, dijawab. Fainau mongko sak temene man, yamna'u iku kacegah sapa man, yamna'u iku dicegah sapa man, minas sujudi saking yaumal qiyamati. Ini juga dhorob yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat, ida sajada ing dalem nalikane sujud, al muadzinuna sapa para muadzin. Terus saya muadzin bisa kan? Muadzin. Al muadzinuna sapa para muadzin. Jadi ini hadisnya mengatakan kalau saat barang siapa seseorang itu mendengar adzan tapi dia tidak menjawabi adzannya si muadzin, maka ketika nanti di hari kiamat ketika para muadzin itu bersujud, orang tadi yang enggak menjawabi adzan enggak bisa sujud karena dicegah sama Allah, enggak bisa ikut sujud seperti halnya para muadzin. Para muadzin kan kemarin sangat dimuliakan sama Allah kan? Ketika di alam kubur saja dia enggak disiksa ya kan? Enggak kena siksa. Karena itu keutamaannya, keistimewaannya untuk para muadzin. Ketika muadzin itu adzan selama bertahun-tahun seperti hadis yang awal ya kan, ketika 7 tahun adzan itu pahalanya seperti apa, ketika 12 tahun adzan pahalanya seperti apa, itu kan itu sangat besar sekali kan, sampai dijanjikan surga ya. Makanya ketika seseorang kok mendengar adzan tapi orang itu enggak mau menjawab adzannya si muadzin, maka ketika kok para muadzin nanti sujud di hari kiamat, orang yang enggak mau menjawab adzannya si muadzin itu enggak bisa ikut sujud seperti halnya para muadzin yang sujud itu, enggak bisa karena dicegah sama Allah. Makanya ini menjelaskan bahwasanya ketika menjawab adzan itu sangat untuk diperintah, sunnah, tapi ketika ditinggalkan itu makruh. Ya palingan kalau kalian nggak ada waktu sampai mendengarkan adzan kok sudah sampai hayal sholat gitu kan. Contoh ketika nggak ada waktu kok dengernya pas itu aja kayak gitu, pas ketika akhir tengah-tengah gitu kan. Nah itu nggak apa-apa. Yang penting salah satu dari adzannya si muadzin itu dijawabi. Contoh bisanya waktu kok dapatnya di hayya 'alas shalah, ya jawab langsung aja la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ketika ada jawabi satu adzannya si muadzin tadi itu udah cukup untuk menggugurkan dosa yang lain. Tapi bukan dosa sih, itu sunnah. Itu sunnah. Jadi ketika ditinggalkan itu makruh, jangan sampai ditinggalkan ya.
itu makruh ketika ditinggalkan. Karena jawab adzan itu penting, sangat disunahkan. Dan itu kesunahan dalam menjawabi adzan. Jadi ada perintahnya di Nabi, ada yang memerintahkan menjawabi adzannya si muadzin. Dan yang selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala sallallahu alaihi wasallam, lan waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satun utawi telu, salah satun utawi telu. Ini keutamaan lagi untuk si muadzin ini. Salah satun utawi telu, fi dhillil arsy ing dalem aupane arsy, aupane tulisan ini aupan ini ya, ini apa aupan itu naungan itu naungan aupan fi dhillil arsy ing dalem aupane arsy, fi dhillil arsy ing dalem aupane arsy, yaumala dhilla ing dalem dara, yaumala dhilla ing dalem dinane, yaumala dhilla ing dalem dinane ora ana aupan, yaumala dhilla ing dalem dinane ora ana aupan. Nanti aupan kan? Nah itu payon. Dhilla ora ana aupan, illa dilluhu kejaba aupane Allah. Illa dilluhu kejaba aupane Allah. Illa dilluhu kejaba aupane Allah. Imamun iku imam, imamun iku imam, adilun kang adil. Imamun iku imam, adilun kang adil. Imamun berarti itu pemimpin yang adil, muadzinun lan muadzin, hafidun kang jaga waktu sholat. 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 Wa qari'ul Qur'ani lan wong kang maca Qur'an. Wa qari'ul Qur'ani lan wong kang maca Qur'an. Yaqra'u kang maca sapa qari, yaqra'u kang maca sapa qari, yaqra'u kang maca sapa qari fi kulli lailatin ing dalem saben-saben bengi. Fi kulli lailatin ing dalem saben-saben bengi, mi'atai ayatin ing 200 ayat. Mi'atai ayatin ing 200 ayat. Jadi nanti itu di hari kiamat itu di yaumul mahsyar itu enggak ada sama sekali, enggak ada naungan sama sekali. Jadi ketika yaumul mahsyar itu enggak ada naungan sama sekali. Dia kayak tempat yang luas gitu. Jadi hadis yang ini menjelaskan bahwasanya nanti ada 3 golongan yang nantinya ketika di yaumul kiamah yang di fase yaumul mahsyar itu, yaumul mahsyar itu cuman pada
tempat yang luas gitu, tempat yang luas tanpa adanya naungan. Jadi nggak ada apapun, jadi ya tempatnya luas gitu aja. Nah itu ketika dia mahsyar itu nggak ada naungan. Yang bisa dapat naungan itu hanya orang golongan tertentu. Jadi hadis ini menjelaskan seperti itu. Jadi yang ada 3 golongan yang nantinya ketika dia mahsyar itu mendapatkan naungan dari Allah. Naungan. Jadi ini naungannya arasy. Jadi nanti dinaungi arasy. Siapa yang mendapatkan keistimewaan seperti itu? Itu satu, imam yang adil, pemimpin yang adil. Jadi pemimpin itu susah untuk menjadi pemimpin yang adil. Itu nantinya keistimewaan bagi pemimpin yang adil itu ya sangat besar seperti ini. Jadi ketika nanti di hari kiamat diberi naungan dia khusus. Jadi yang kedua, muadzin. Muadzin itu dapat istimewaan lagi ketika nanti di hari kiamat. Jadi dapat naungan dari Allah itu khusus untuk si muadzin yang menjaga waktu sholat. Jadi memang muadzinnya selalu tepat waktu ketika adzan. Jadi adzan itu ya sebagai penunjuk atau penanda panggilan bahwa datangnya waktu sholat. Nah kayak gitu. Jadi ini keistimewaan bagi muadzin. Yang ketiga, yang terakhir itu orang yang membaca Al-Quran di setiap malamnya 200 ayat. Itu keistimewaannya orang yang pembaca Al-Quran. Jadi ini ya seperti halnya saya itu ya juga mengamalkan seperti ini. Jadi setiap malam tetap istiqomah baca 200 ayat. Jadi kira-kira kalau 200 ayat ya berapa kira-kira? Setengah juz ya. Setengah juz atau ya kurang malah. Kurang ada 200. Ya sekitar segitu. Setengah juz atau 1 juz ya. Ya seperti itu. Jadi ini keistimewaannya bagi orang yang membaca Al-Quran yang setiap malamnya baca 200 ayat. Ini seperti halnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu menganjurkan untuk membaca 300 ayat malah 300 ayat sebelum tidur. Jadi seperti halnya setiap malam itu istiqomahkan untuk membaca Al-Quran 200 ayat. Itu keistimewaannya. Apalagi seperti kalian itu ahli Quran kan. Ahli Quran harusnya setiap hari atau setiap malam pun itu kan sering baca Al-Quran kan. Pastinya dapat harusnya dapat banyak. Karena kalian aja yang menjaga Al-Quran. Jadi lebih dari seperti saya yang enggak menghafal Al-Quran. Jadi harusnya itu keistimewaan bagi ahli Quran. Jadi itu keistimewaannya. Jadi nanti ketika di hari kiamat, ketika di padang mahsyar itu akan mendapatkan naungan. Jadi ketika di yaumul mahsyar, ketika orang-orang berkumpul semua itu enggak ada naungan sama sekali. Jadi tempatnya itu cuma padang luas gitu, luas orangnya berkumpul semua di situ. Jadi ya yang enggak tergolong dari orang yang mendapatkan naungan ya enggak dapat tiba-tiba yang ikut gitu, enggak akan kayak seperti itu. Ya ini memang khusus untuk golongan-golongan yang memang mendapatkan keistimewaan, mendapatkan naungan dari Allah. Itu ketika nanti di padang mahsyar. Salah satunya itu si muadzin yang selalu menjaga waktu sholatnya untuk datangnya waktu sholat itu. Nah, itu keistimewaannya muadzin. Jadi ini keistimewaan keutamaan untuk orang-orang yang mau beradzan. Nah, dan selanjutnya bab tasyi'u fi fadilati sholatil jamaati wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.